Takwa Talks with AI. When Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum sahabat Takwa, senang sekali bisa ketemu lagi ya. Hari ini kita mau coba menyelami makna satu ayat yang luar biasa penting nih. Ayat kedua dari surah Al-Baqarah. Ayat-ayat awal surah ini kan, kata para ulama dulu, memang fokusnya itu menggambarkan ciri orang beriman. Betul sekali. Ayatnya itu kan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat ini posisinya penting banget karena seolah jadi pernyataan tentang Al-Quran itu sendiri gitu. Dan menarik juga kalau kita lihat hubungannya, munasabahnya dengan ayat 1 yang Alif Lam Mim itu. Ada pandangan misalnya dari Imam Ibnu Jarir yang bilang kalau kata dzalika itu di ayat kedua ini nunjuknya kembali ke keagungan makna di balik huruf Alif Lam Mim tadi, menegaskan kebesarannya lah. Oke. Menarik. Coba kita bedah pelan-pelan ya ayat ini. Mulai dari dzalikal kitabu. Nah, ini kan sering jadi pertanyaan ya. Kenapa pakainya dzalika artinya itu bukan hadza, ini? Padahal Al-Quran kan ada di depan kita gitu. Iya, pertanyaan bagus. Jadi, kalau kita lihat tafsir-tafsir klasik ya, kayak dari Ibnu Abbas, Mujahid gitu, mereka memang bilangnya maksudnya ya kitab ini. Tapi ada juga pandangan lain. Seperti yang diisyaratkan Syekh Utsaimin, penggunaan kata dzalik atau itu secara bahasa langsung memberi kesan ketinggian, keagungan martabat Al-Quran. Oh, jadi semacam penunjuk untuk sesuatu yang luhur dan mulia gitu ya? Betul, menunjuk pada sesuatu yang agung. Dan Alkitabnya sendiri, ya para ulama sepakat, itu merujuk pada Al-Quran. Oke, jelas. Nah, setelah identitasnya ditegaskan, langsung ke sifatnya nih. La raiba fihi. Ini kedengarannya kuat banget ya? Banget. Ini poin krusial maknanya, dan ini disepakati loh. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Qatadah, bahkan Ibnu Abi Hatim bilang ini udah ijma, udah konsensus para mufasir. Artinya yaitu, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Mantap kan? Mantap. Syekh Utsaimin juga ngasih dua sudut pandang bagus nih. Pertama, ini bisa jadi larangan. Jangan ragu kalian sama Al-Quran. Kedua, sebagai pernyataan fakta. Ini kitab emang benar-benar bersih dari keraguan. Nah, di zaman sekarang yang infonya simpang siur gini, sahabat takwa, pegangan ke la raibah fih ini jadi penting banget. Iya. Jadi kayak jangkar keyakinan gitu. Betul, sampai-sampai sahabat Abu Darda ngingetin, kalau raibah keraguan itu sendiri udah cabang kekufuran. Ngeri kan? Waduh, ya juga ya. Oke, nah ini bagian yang relevan banget buat kita semua nih. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan, petunjuk, ini maksudnya gimana persisnya? Apa aja bentuk petunjuknya? Oke, hudan ini maknanya kaya. Para ulama ngasih banyak nuansa. Ada yang bilang petunjuk dari kesesatan, kayak kata Asy-Syabi. Ada yang bilang ini kayak cahaya yang nerangin jalan gitu. Ini kata Ibnu Mas'ud, Qatadah. Ada juga yang bilang ini penjelasan yang gamblang. Itu dari Sa'id bin Jubair. Nah, Imam Ibnu Katsir bilang semua makna ini benar dan saling melengkapi. Oke, jadi petunjuk dalam arti luas ya. Tapi pertanyaan pentingnya, kenapa dikhususkan lil muttaqin? Buat orang takwa aja, bukannya Al-Quran buat semua manusia ya? Nah, ini dia kuncinya. Pertanyaan bagus banget. Siapa sih al-muttaqin ini? Ibnu Abbas misalnya jelasin, mereka itu orang yang takut hukuman Allah kalau ninggalin petunjuk, tapi juga berharap rahmatnya, terus hati-hati sama syirik, dan taat perintahnya. Kalau Hasan al-Basri lebih simpel, jauhi yang haram, kerjakan yang wajib. Qatadah malah langsung nyambungin ke ciri-ciri di ayat berikutnya. Iman sama yang goib, sholat, infak. Nah, poin pentingnya ini dijelasin sama ulama kayak Abu Sa'ud. Bener banget, Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk buat semua manusia. Itu ada di ayat lain kan? Tapi yang benar-benar bisa ambil manfaat, yang benar-benar dapat petunjuknya, yang hidupnya jadi tercerahkan, itu ya cuma al-muttaqin. Oh, jadi petunjuknya ada buat semua, tapi yang bisa nangkep sinyalnya cuma yang punya antena takwa gitu ya? Bisa dibilang gitu. Jadi tingkat penerimaan dan manfaatnya itu tergantung kondisi hati kita, sahabat takwa. Tergantung level takwa kita. Wah, ini dalam nih. Ngomong-ngomong soal takwa, ada kisah bagus kan ya yang sering dikutip itu? Iya, yang percakapan Umar bin Khattab sama Ka'ab al-Ahbar itu ya. Betul. Gimana ceritanya tuh? Jadi Khalifah Umar nanya ke Ka'ab, takwa itu apa sih? Ka'ab malah balik nanya, "Wahai Amirul Mukminin, pernah jalan di tempat banyak duri?"
Umar jawab, pernah lah. Kaab nanya lagi, terus gimana jalannya? Umar jawab, ya aku hati-hati banget, waspada, bajuku kusingkap biar nggak nyangkut. Terus Kaab bilang, nah itulah takwa. Masya Allah. Simple tapi kena banget ya. Kehati-hatian dalam hidup biar nggak nyangkut di larangan Allah. Takwa itu intinya melakukan ketaatan karena Allah, dasarnya ilmu, harapannya pahala Allah. Dan ninggalin maksiat juga karena Allah, dasarnya ilmu, takutnya sama siksa Allah. Keren, keren. Jadi jelas ya, ada ilmunya, ada niatnya karena Allah, ada harap dan takutnya. Lengkap. Nah, terus gimana nih kita bawa pemahaman ayat ini ke kehidupan sehari-hari kita? Pertama, ini nanemin keyakinan. Al-Quran ini la raiba fih, kebenaran mutlak, pegangan kita. Oke. Kedua, ini nunjukin sumber petunjuk yang benar. Dzalikal kitab, ini loh panduan hidup kita. Ketiga, dan ini yang paling penting buat perubahan diri. Syarat utama biar bisa ngerasain manisnya petunjuk itu ya takwa. Jadi semua definisi takwa tadi hati-hati kayak di jalan berduri, ikhlas, takut maksiat, itu jadi semacam peta buat kita ningkatin kualitas takwa ya. Betul banget. Itu jadi cara praktisnya buat kita terus berusaha. Oke, jadi kalau kita rangkum nih sahabat takwa, ayat kedua Al-Baqarah ini semacam deklarasi agung ya tentang Al-Quran, kitab yang mulia, nggak ada ragu sama sekali jadi petunjuk hidup, tapi cahayanya itu khusus dirasain manfaatnya sama orang-orang yang terus-menerus memupuk takwa. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, buat kita renungkan sama-sama. Mengingat makna takwa itu luas banget ya, dari hati-hati di jalan berduri sampai sadar akhirat, mungkin pertanyaannya buat kita. Langkah kecil apa ya hari ini yang bisa kita mulai lakukan? Langkah kecil buat menghindari duri-duri maksiat dan lalai dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya hati kita makin siap nerima dan ngerasain indahnya petunjuk Al-Quran itu. Gimana? Masya Allah, pertanyaan reflektif yang bagus banget. Semoga obrolan kita kali ini beneran bawa manfaat ya, dan bikin kita makin dekat sama Allah dan Al-Quran. Terima kasih banyak sahabat Takwa sudah menyimak Takwa Talks with AI when Takwa Talks to Technology. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.